Dalam era digital saat ini, kebutuhan angkat tenaga kerja yang memiliki keterampilan IT terus meningkat. Namun di Indonesia, banyak lulusan IT yang belum siap memasuki dunia kerja. Faktanya, hanya 2% dari lulusan IT yang benar-benar berkarir di bidang ini. Kesenjangan keterampilan menjadi penghambat besar bagi perkembangan industri IT. Beberapa solusi bootcamp sebenarnya sudah cukup baik dalam memperbaiki skill gap ini. Namun biaya bootcamp yang terbilang tidak cukup murah dan pada beberapa kasus, di mana para pekerja malah mengambil bootcamp yang tidak sesuai minat, justru malah membuang-buang waktu mereka. Kita memerlukan sebuah personalisasi karir bagi para calon pekerja IT ini. Apalagi Indonesia diperkirakan membutuhkan 10 juta talenta digital pada tahun 2030. Untuk menjembatani kesenjangan ini, saya memperkenalkan ada aplikasi AI yang dirancang untuk memberikan bimbingan karir yang personal bagi lulusan IT dan profesional baru. Ada tidak hanya membantu pengguna menentukan arah karir, tetapi juga mengurangi kesenjangan keterampilan, meningkatkan efisiensi dalam seleksi dalam pendaftaran karir industri IT, dan menyediakan bimbingan karir yang terjangkau untuk para fresh graduate ataupun profesional yang memutuskan untuk berpindah haluan karir. Ada akan memiliki beberapa fitur utama, di mana fitur pertama adalah Career Path Interview with Adabot, di mana bot akan melakukan wawancara untuk menentukan peran atau role pengguna, di mana role ini akan direkomendasikan sebagai karir awal yang personal dan relevan. 3 karir utama yang kami berikan adalah developer, security, dan AI, yang nantinya akan dikembangkan untuk role selanjutnya. Yang kedua adalah Generational Role Update with Lama Quiz, di mana sistem akan merekomendasikan jalur karir yang spesifik berdasarkan hasil wawancara dan peran yang dipilih oleh para pengguna. Rekomendasi role selanjutnya akan dipilih dari hasil jawaban quiz yang dilakukan oleh user melalui Lama Quiz. Ketiga, ada Talkbot with Adabot, di mana pengguna akan memberikan input suara dan dapat berinteraksi dengan Adabot yang diubah menjadi teks dan diproses oleh LLM untuk menghasilkan respons yang relevan. Di mana dengan pengguna berinteraksi melalui teks, teks tersebut akan diproses melalui LLM yang kami buat dan nantinya akan menghasilkan respons yang relevan. Selanjutnya, kami juga memiliki fungsionalitas untuk dapat input dokumen teknis yang merupakan implementasi dari RAG, di mana pengguna dapat menggunakan dokumen teknis seperti PDF, Word, yang kemudian diekstraksi oleh sistem untuk menghasilkan rekomendasi. Untuk price bisnis atau cara kerja aplikasi ada akan dilihat dari flowchart di bawah ini, di mana flowchart akan dimulai dari pendaftaran dan login aplikasi, kemudian nantinya user akan melakukan wawancara awal dengan bot untuk menentukan peran atau role awal pengguna, yaitu di developer, security, network, ataupun artificial. Berikut adalah beberapa list dari tools yang kami gunakan untuk membuat aplikasi ada ini, baik dari sisi back-end AI maupun dari sisi front-end. Di sini kami menggunakan beberapa tools yang cukup intensif dikarenakan memang model aplikasi kami yang memang cukup rumit. Secara umum berikut adalah keseluruhan dari arsitektur ADA. Di sini, arsitektur ADA akan dibagi menjadi 4 tahap utama. Tahap pertama adalah input pengguna, di mana ADA akan menerima 2 jenis input, yaitu suara dan teks. Jika pengguna menggunakan input suara, sistem akan menggunakan teknologi Voice Activity Detection atau VAD untuk membedakan antara suara speech dan non-speech. Di sini hanya suara speech yang akan relevan sebagai suara yang akan diproses lebih lanjut. Suara speech akan diubah menjadi teks melalui model Nusantara ASR. Model ini dikembangkan secara khusus oleh kami dari model utama yaitu Whisper V3, di mana model ini dikembangkan untuk memahami bahasa dan aksen lokal Indonesia, memastikan akurasi dan pengenalan suara terlepas dari dialek atau variasi intonasi pengguna. Tahap 2 adalah speech to text, di mana untuk input suara nantinya yang telah diidentifikasi sebagai ucapan akan diubah menjadi bentuk spektrogram untuk diekstrak fitur-fitur dari suara tersebut. Melalui representasi visual ini, sistem AI kami dapat mengenali pola dalam ucapan pengguna.
OS ini memungkinkan konversi suara ke teks dengan akurasi yang cukup tinggi, di mana dengan model Nusantara ASR yang telah disesuaikan, sistem ini sangat tepat untuk memahami bahasa Indonesia dalam konteks lokal. Tahap 3 adalah pemrosesan oleh model LLM atau Large Language Model. Di sini saat suara berhasil diubah menjadi teks, sistem akan mengirimkan teks tersebut ke model lama 3.1, yaitu model lama yang kami gunakan, sebuah model LLM yang cukup canggih untuk ada memahami input dan memberikan tanggapan yang relevan. Model ini didukung oleh teknik chain-of-thought prompting, di mana model ini digunakan untuk memungkinkan sistem menjawab pertanyaan yang kompleks dengan lebih mendalam. Model ini juga memiliki fungsionalitas untuk dapat melakukan RAG (Retrieval Augmented Generation) melalui input dokumen, di mana nantinya ini akan mungkin ada untuk melakukan pencarian yang lebih akurat dan spesifik, mengkombinasikan informasi yang ada di dalam dokumen dengan kemampuan Large Language Model untuk memberikan rekomendasi atau tanggapan berdasarkan konten dari dokumen tersebut. Selain itu, ada akan dilengkapi dengan kemampuan memori, yang artinya sistem dapat mengingat percakapan sebelumnya dan menggunakan informasi tersebut untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal pada interaksi selanjutnya. Tahap terakhir yaitu untuk output suara, yaitu nantinya ada teknologi text to speech, di mana setelah respon teks dihasilkan oleh model LLM, ada dapat mengubah respon tersebut menjadi suara menggunakan teknologi speech synthesis. Kami menggunakan model speech T5 untuk menghasilkan suara sintesis yang terdengar seperti suara manusia, dan VAX untuk memastikan bahwa ada memiliki kemampuan zero shot seperti sintesis yang memungkinkan sistem menghasilkan suara yang alami tanpa pelatihan tambahan. Sebagai keunikan Ada, di sini kita akan membagikan Ada dengan beberapa produk LLM yang tersedia di pasaran, seperti GPT-4, Cloud, dan Gemini. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa ada yang mau difokuskan untuk mendukung karir IT dengan menyesuaikan kebutuhan lokal Indonesia, di mana Anda dapat mengenali aksen dan budaya daerah, serta menyediakan layanan personalisasi untuk karir. Sementara GPT-4 dan Cloud sendiri, meskipun lebih umum, namun juga untuk global dan untuk tujuan yang lebih umum, di sini ada yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan karir gap. Kemudian di sini, kami menggunakan AI secara khusus untuk membimbing karir IT, mulai dari wawancara hingga rekomendasi yang personal, menjadikan Anda sebagai pilihan yang sangat relevan dan efektif bagi pengguna di Indonesia. Kami berharap bahwa dengan Ada, kami akan berkontribusi untuk mengurangi biaya pelatihan IT yang masih mahal, menemukan kandidat siap kerja bagi para perusahaan di Indonesia, menemukan rekomendasi sesuai minat bagi para pekerja IT, dan tentu saja meningkatkan produktivitas bagi para pekerja IT. Dengan Ada, mari kita menuju Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan akan talenta digital.